Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Agustina, NIM 4011808182 dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Perlindungan Konsumen dengan kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas. Berikut adalah artikel beritanya. Untuk deskriptif kasus, langsung saja. Berita ini diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2021 bahwa terjadi penggunaan rapid test antigen bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari kejadian ini, 5 orang karyawan PT Kimia Farma Diagnostika ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemakaian alat rapid test antigen bekas. Dalam kasus ini, anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi PPKN menilai bahwa kasus tersebut telah melanggar hak masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan layanan jasa rapid test antigen dan informasi yang benar. Yakni, seharusnya masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan layanan jasa rapid antigen dengan alat yang baru, atau alat yang belum pernah dipakai sebelumnya, bukan yang bekas. Hal ini sangat penting bagi keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama pada kesehatan mereka. Apalagi pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga mereda. Dengan penggunaan alat rapid test bekas bisa menimbulkan hasil yang tidak valid. Bahaya lain yang terjadi adalah adanya potensi penularan pada orang yang tadinya tidak membawa virus, tetapi tertular karena menggunakan alat tes daur ulang yang masih ada virusnya. Dan sebaliknya, orang yang sebenarnya positif tetapi menjadi negatif karena hasil alat tersebut. Ketika hal itu terjadi, yang ditakutkan adalah publik semakin tidak percaya dengan adanya COVID-19 karena dianggap dibuat-buat. Apalagi dari adanya kasus ini, masyarakat pada umumnya tidak dapat membedakan mana alat rapid test antigen yang baru dan yang lama. Dari kasus tersebut, pihak PPKN mengatakan bahwa para pelaku dapat dikenai sanksi terkait kasus perlindungan konsumen dari penggunaan alat rapid test bekas tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 7 JO pasal 8 ayat 1 huruf A UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang mana para pelaku itu telah melanggar pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha yang seharusnya beriktikat baik, memberikan informasi yang benar, menjamin mutu barang, dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar. Serta pasal 8 ayat 1 huruf A yang berbunyi bahwa pelaku usaha itu dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika para pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk beriktikat baik dalam pelayanan tes rapid, maka bisa terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 miliar. BPKN juga mengatakan bahwa pentingnya fungsi pengawasan di lapangan dan kerjasama yang baik antara aparat hukum dengan instansi terkait untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen agar terpenuhinya keselamatan dan keamanan khususnya dalam menerima layanan tes antigen COVID-19 agar kejadian serupa itu tidak terjadi lagi. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.